Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys, akhirnya Aura Cinta kepergok nih guys, jadi bintang iklan judul guys. Ini netizen kok ya tahu-taunya gitu loh. Luar biasa ya. Terus ini ada lagi guys, ini kok tiba-tiba ada seseorang ya ini yang mengkritik Kang Deddy habis-habisan nih guys. Sosoknya ini berkumis ya, tapi sepertinya dia ini iri atau gimana ya, kok dia ini kok mengkritik Kang Deddy sampai segitunya ya. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Teman-teman sudah menyimak video yang lagi viral sekarang ini terkait Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berdebat dengan anak tamatan SMA atau anak SMA, anak kecil menurut saya, tentang kebijakan penghapusan wisuda dan lain-lain. Banyak kemudian yang membuli anak itu karena menurutnya nggak masuk akal atau nyeleneh dan sebagainya. Tapi menurut saya malah saya salut terhadap anak itu, salut terhadap mentalnya, kemampuannya, keberaniannya berdebat langsung dengan gubernur yang secara popularitas, secara hierarkis dia jauh di atasnya. Dia itu berlabel gubernur, lengkap dengan kamera segala macam. Tapi anak itu berdebat dengan argumennya, dengan keterbatasannya, dan sangat berani. Mungkin banyak orang yang nggak setuju terhadap argumentasi anak tersebut. Tapi saya sangat salut terhadap anak itu. Kenapa? Dia berani melakukan, berani membangun argumentasi dengan keterbatasannya melawan seorang gubernur, Deddy. Dan menurut saya Deddy, sorry to say, menurut saya dalam hal ini tidak bijak menyerang dengan intimidatif, kemiskinan segala macam gitu. Bukan malah mendengar gitu apa yang terjadi, kenapa kemudian orang mau melakukan itu, rela berhutang-hutang kira-kira. Lebih banyak top down ya, men-strike, menekan gitu dengan powernya, dengan kemampuannya. Ya beda lah gitu. Dari sisi kematangan, logika, berpikir segala macam pasti beda dengan knowledge-nya yang hanya anak SMA gitu. Tapi dia sudah berani berdebat gitu dengan panjang lebar, dengan argumentatif. Menurut saya justru malah salut pada anak gadis itu. Saya salut terhadap keberaniannya. Bahwa di sana sini ada keterbatasan, ya memang kematangan berpikir, kematangan logika itu tidak kemudian ujuk-ujuk datang. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh pendidikan segala macam. Tapi satu modal keberaniannya menurut saya layak diacungin jempol untuk anak sekecil itu dilawan dengan power ya, gubernur gitu yang bawa media gitu menurut saya kurang bijak. Menurut saya, jadi saya merasa kok kayak nyelekit gitu ketika diintimidatif gitu. Lu miskin, kenapa lu miskin? Lu nggak sadar kemiskinan lu, gue bantu. Ya persoalannya logikanya nggak nyampe gitu. Butuh delivery pesan yang lebih bijak menurut saya ketimbang dengan intimidatif itu diviralkan seperti itu, kemudian seantero menghina. Sorry, menurut saya itu nggak bagus gitu. Itu too much. Dan Deddy menurut saya harus lebih bijak cara penyampaiannya segala macam gitu, nggak kayak gitu. Pola seperti itu lama-lama bikin belenger. Gaya yang terlalu intimidatif ke semua orang itu bikin blunder kamu gitu. Lama-lama itu kayak mie sedap, bikin enak karena kebanyakan koyanya gitu. Dan lu menurut gua sudah mulai agak bikin enak. Sorry to say. Kalau seorang gubernur kerjanya bikin konten terus setiap hari, apa jadinya itu Pemprov? Seorang gubernur mengambil alih tugas tukang sampah, bersih-bersih kali yang kotor. Aduh bos, jadi Satpol PP, sidak sana, sidak situ. Jangan bikin konten yang mencitrakan Anda sebagai pahlawan tunggal. Orang atasan, misalnya seorang gubernur menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan
mempersekusi, membuli itu tidak baik. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita harus tegur empat mata. Paling tidak jangan di tempat umum, Pak. Jadi saat siaran pers itu seorang pemimpin boleh saja memberitahukan kepada publik bahwa saya telah melakukan teguran kepada jajaran di bawah saya karena melakukan ini begitu. Nah, itu laporan kepada rakyat melalui konvers ya, atau melalui media sosial boleh, tapi kita sajikan dengan cara profesional. Nah, itu jadi pentingnya pemimpin memiliki etika dan prosedur pencitraan yang baik. Semoga netizen, teman-teman saya di sini semua paham betul mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Aduh guys, sudah mulai bermunculan ya ini makhluk-makhluk anti Indonesia Maju. Tolong cari tahu guys, siapa bapak ini ya. Apa mungkin beliau ini kecewa sama Kang Deddy Mulyadi atau gimana kok bisanya mengkritik Kang Deddy Mulyadi segitunya ya. Aduh, ya jelas-jelas ini kan sekarang zamannya sudah media sosial ya. Justru seorang pemimpin itu kan bukan hanya menyuruh tapi mencontohkan langsung ya, dipraktekkan langsung di lapangan. Dan jadi kalau konten-konten kayak gitu ya sudah nggak aneh lah. Sekarang loh zamannya sudah modern, sudah zaman medsos seperti ini. Ya berarti Anda yang ketinggalan. Aduh. Biasanya kalau orang-orang seperti ini ya, bisanya cuma ngomong doang guys, cuap-cuap. Padahal dia nggak pernah ada kontribusi apa-apa ya buat lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau ngomongin teori, kalau cuma ngomong doang mah semua orang bisa guys. Tapi kalau praktek langsung di lapangan kira-kira bisa nggak? Nah, ini yang jadi pertanyaan, Anda ini sudah kerja apa ini bos? Kira-kira. Oke, mungkin gitu aja ya, kita lanjut lagi videonya. Gue tuh masih nggak ngerti banget ya sama jalan pikiran orang-orang yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi ini menghina orang miskin. Cuman karena Kang Deddy ini bilang kalau miskin jangan belagu. Pada saat ngobrol sama salah satu anak yang rumah orang tuanya ini kena gusur. Jujur ya, kata-katanya ini memang terasa sangat menyakitkan. Tapi itu memang fakta. Memang kenyataan. Benar ya, ada gitu. jenis manusia yang udah miskin tapi belagu. Gini loh ya, jangan salah paham sama yang dimaksud sama Kang Deddy di videonya. Lihat videonya itu sampai habis, jangan setengah-setengah. Justru ya, di sini Kang Deddy ini sedang membantu supaya para orang tua ini tidak terbebani sama tuntutan kegiatan wisuda untuk anak TK, SD, SMP, dan juga SMA dengan segala perintilannya. Lagian siapa sih pencetus wisuda ini untuk anak sekolah? Hey, nggak semua orang itu mampu dan bisa sekolah aja itu udah alhamdulillah banget. Gue setuju banget ya kalau wisuda itu memang bukan untuk anak sekolah, melainkan untuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana mestinya. Dan intinya ya dalam kasus ini yang bisa kita petik dan kita pelajari adalah jangan pernah memaksakan keinginan di luar kemampuan kita. Paham? Sekolah tanpa wisuda. Gara-gara video kie bos perusahaan orang sih gak survei lapangan. Tapi bisa-bisa nih anaknya siapa kok bisa speak up Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat ya. Orang terima nih acara wisuda dibuang. Pacara penting. Mau ngapa sih acara wisuda kelas SD, SMP, SMA? Bisa kok anaknya siapa sih? Banget tuh, orang tuanya ngomongin dukung ya. Kayaknya orang tuanya mikirnya dia lebih baiknya mangan godong daripada anak orang gaya. Bisa-bisa dikandani dia, Mat. Anak siapa kok bisa speak up kayak gini? Ajak Lala di follow akunku ya. Loh. Ternyata guys. Pinjaman di aplikasi pinjaman dari. Pinjol. Betul nggak kasusnya ini anak, bukan kasus sih, kayak lagi viral nih ya kan, lagi viral yang anak yang ngelawan debat sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Terus pada orang-orang pada menghujat nih, gue nggak ngerti kenapa lu pada menghujat dia kan bebas ya, terserah dia mau ngomong apa kayak terserah dia. Kang Deddy Mulyadi mau ngasih kebijakan apa ya terserah beliau yang punya kebijakan, beliau punya power buat itu ya terserah beliau. Kalau anak ini komplain ya terserah dia. Ini kan kita hak asasi untuk berpendapat gitu. Cuma ada beberapa plot twist nih, gue pengen ngasih tahu lu nih. Ternyata dia itu bintang iklan pinjol. Ini pertama dia itu bintang iklan pinjol. Banyak orang yang komen kayak, wah pantesan lu komplain kagak mau dihapuskan itu perpisahan supaya teman-teman lu pinjol ke lu kan gitu. Enggak. Dia itu bukan sales tapi cuma bintang iklan bro, bukan sales bro, cuma bintang iklan.
Dia juga bintang iklan di salah satu aplikasi ini nih, di aplikasi biru buat jualan-jualan online gitu ya kan. Dia juga bintang iklan nih. Terus dia juga dia juga pernah diundang di TV gitu ya kan. Jadi bisa dibilang nih artis lah ya, karena udah pernah masuk TV nih. Wah, berarti Kang Deddy Mulyadi settingan dong Bang. Bisa ya dia dibayar buat jadi masuk ke kontennya dia, buat masuk ke kontennya Kang Deddy Mulyadi. Enggak, jangan gitu dulu. Bisa jadi memang Kang Deddy Mulyadi nggak tahu itu anak adalah apa sih namanya, nggak tahu itu anak adalah artis, mungkin nggak tahu ya kan, karena kan nggak terkenal. Terus juga mungkin memang si anak ini pure dia itu kesel gitu kan sama kebijakan Kang Deddy Mulyadi, jadinya nggak ada orang-orang yang bisa pinjol ke dia, nggak gitu, nggak ya. Wah, berarti ini anak mungkin anak orang kaya Bang, karena dia kan udah ini apa namanya, udah jadi artis segala macam. Ntar dulu, artis apa dulu, orang cuma bintang iklan gitu doang, kagak ada duitnya. Bener. Ini ada yang ngasih kesaksian nih. Saya tetangga anak itu Kak, emang dia di rumah di bantaran kali rumahnya. Emang ibunya juga kalau emang ibunya juga sombong kalau ngomong ke orang-orang anaknya artis, padahal cuma pemeran yang lewat-lewat gitu doang, figuran maksudnya ya kan. Ini di balasan sama adminnya nih. Oh, figuran, teman saya juga pas jadi bintang iklan gitu juga langsung gak di circle, gak level nongkrongnya sama rakyat jelata. Uset deh. Jadi banyak bener plot twist itu, gue bingung ya kan. Tapi kalian tuh gak usah yang kayak menuduh-menuduh gitu kan. Ingat kata Sherlock Holmes, janganlah kau menuduh tanpa bukti, itu merupakan ketidakadilan. Oke, mantap. Pantesan ya guys, pas lihat remaja ini tuh kok kayak mukanya itu kayak nggak asing gitu loh. Pas tak inget-inget terus nonton video ini, loh pantesan guys, ternyata dia itu iklan pinjol ya. Pantesan ya ngomongnya lancar banget lah. Orang sales guys, sales kok ya dilawan. Makanya ya dia itu ngotot pengen diadain wisuda sama perpisahan ya supaya nanti orang tua muridnya kan yang nggak mampu bisa pinjem langsung ya ke dia. Oke, kita lanjut lagi. Saya tuh cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya, Cuma makanya, udah berhenti main najwa-najwa sifatnya. Yang salah lu dan juga orang tua lu, tapi yang nanggung malu gua. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang sering kali menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Lu pada tinggal di tanah milik negara, bangun rumah ilegal. Terus di tanah milik negara itu, negara pengen membangun infrastruktur biar negara kita bisa lebih maju lagi. Terus ada orang-orang kayak lu sama keluarganya minta keadilan, katanya keadilan bagaimana? Lu tuh tinggal di tanah ilegal. Itu tanah bukan hak lu dan juga keluarga lu, sama aja mencuri. Logikanya begini nih, lu kan mahasiswa di Universitas Indonesia gitu ya kan. Kita punya tanah, terus tanah ini ditempatin orang di bangun rumah. Terus kita mau ambil alih tanah ini tanah gua gitu. Kita pengen bangun villa. Terus apakah kita minta izin ke mereka? Gua nggak ngerti sama orang yang ngebela lu bukan cerdas tapi lu ngeyel. 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu ibunya. 1 juta doang katanya. Aduh, ini masih anak SMA, belum kerja, belum bisa menghasilkan uang dan bisa ngomong seenak itu 1 juta doang. Sementara orang tuanya rumah aja masih tinggal di rumah bantaran sungai. Kemudian pekerjaannya maaf ya, itu hanya menjual botol-botol. Ini anak Gen Z tuh ya, demi sebuah perpisahan. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Sampai Pak Gubernur juga bilang kalau miskin jangan bergaya, miskin itu prihatin, membangun masa depan, pengembangan diri. Tuh kan, betul. Jadi ya ini yang namanya aura cinta yang viral karena dia protes karena rumahnya digusur. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya. Wah, akhirnya terungkap nih guys. Pantesan ya si Neng Aura ini ngomongnya ini lancar banget ya. Terus ngomong 1 juta doang itu gampang. Lah ya iya, orang dia itu ternyata bintang iklan pinjol ya. Ya iyalah, 1 juta mah gampang. Orang pakai aplikasi tinggal klik 5 menit langsung cair ya guys ya. Pantesan ya, pas kemarin lihat di channelnya Kang Deddy Mulyadi itu pas dia lagi diwawancarai terus dia debat, lah kok ngomongnya anak seumur segini ngomongnya udah pinter kayak gitu ya, udah berani gitu loh. Sekelas Kang Deddy Mulyadi aja diajak debat guys, udah dibilangin ngeyel lah. Ternyata akhirnya terbongkar kan, ternyata dia itu iklan pinjol guys. Ya nggak heran lah ya, orang sales kok ya dilawan.
Nah ini ternyata dari video-video ini akhirnya ya kembali lagi guys, ini netizen akhirnya kembali mengkritik habis-habisan ya ini si Neng Aura ini. Ya gimana nggak kesel ya guys ya, ngomongin uang 1 juta aja padahal 1 juta itu ya uang, tapi dia itu kayaknya seperti meremehkan gitu loh uang 1 juta itu, padahal dia sendiri pun belum bisa ya mencari uang. Dia loh katanya baru lulus SMA gitu ya, ngomong-ngomong katanya itu dia mau masuk di Universitas UI, orang masuk aja belum, mungkin baru mau daftar gitu kan. Tapi kan memang dari gaya bicaranya juga, terus tadi ada lihat komentar dari netizen juga, tetangganya itu komentar langsung ya, bahkan katanya ibunya itu sombong guys, malah ngomong anaknya bintang iklan gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.